Tentu ada banyak jawaban yang bisa disampaikan atas pertanyaan saya tersebut. Tetapi di sini saya berargumen bahwa sosok Freddie Mercury memiliki nilai drama yang jauh lebih tinggi daripada band Queen. Jadi kita bisa melihat atau kita bisa mengingat bahwa Freddie Mercury adalah satu, dia berasal dari keluarga imigran di Inggris. Yang kedua, dia adalah seorang gay. Bahkan di Inggris sekalipun yang kita anggap sebagai negara yang relatif bebas, gay belum sepenuhnya diakui, belum diterima secara penuh oleh masyarakat, apalagi di masa tersebut. Dengan demikian, maka profil Freddie Mercury memiliki layers atau lapisan-lapisan yang bisa diceritakan, yang lebih kompleks dan lebih berwarna daripada band Queen itu sendiri. Karena itu fokus dari film tersebut adalah pada kehidupan dan pada pribadi serta konflik-konflik yang dialami oleh Freddie Mercury. Ada dua aspek penting dalam kehidupan Freddie Mercury yang membuatnya layak dibukukan dan juga difilmkan. Dua aspek ini adalah kontroversi dan kontradiksi. Selain aspek keterkenalan, ya. Karena kalau kita menulis atau membuat film tentang seseorang yang hanya dikenal di lingkungan tetangganya misalnya, maka siapa yang kita harap untuk menonton film tersebut? Di sini aspek keterkenalan memang menjadi sangat penting. Tetapi terkenal saja tidak cukup. Pada diri Freddie Mercury kita bisa melihat adanya keterkenalan, sudah pasti, dan juga adanya kontradiksi dan kontroversi. Kontradiksi dalam kehidupan Freddie Mercury misalnya bisa kita lihat, dia adalah sosok yang sangat terkenal, popularitasnya bukan hanya se-Inggris tetapi sedunia. Kekayaannya tentu juga melimpah di masa-masa peak dari keterkenalan dia dan bandnya. Hanya saja melalui film itu kita juga bisa melihat bahwa Freddie Mercury memiliki atau mengalami kekosongan-kekosongan di dalam, katakanlah di dalam jiwanya gitu. Sehingga di sini ada kontradiksi, hidupnya berlimpah dengan kekayaan, dengan fame, dan dengan pemujaan dari sekian banyak orang, tetapi dia sendiri merasa sepi. Ada kala, ada saat-saat, dan ini cukup sering, dia merasa sepi. Nah, kontradiksi ini tentu menarik untuk divisualkan, menarik untuk diceritakan melalui format apapun. Yang kedua, tentu saja adalah kontroversi. Ya, menjadi seorang gay, salah satunya itu adalah sebentuk kontroversi yang bahkan sampai sekarang juga tidak pernah berakhir ya, sampai sekarang masih tetap menjadi kontroversi. Dan sifat umum kita itu adalah kita menyukai sesuatu yang kontroversial, sehingga kalau ada kandungan kontroversi di dalam sebuah cerita, maka potensi untuk menarik perhatian audiens itu akan menjadi lebih besar. Dan secara kepenulisan, adanya kontroversi itu membuat si penulis, dan dalam konteks ini adalah si pembuat film, memiliki ruang yang relatif terbuka untuk membuat plotnya. Ini harus kemana? Mana yang kira-kira bisa menarik perhatian penonton lebih besar, dan mana yang kira-kira bisa menyampaikan pesan si produser secara lebih kuat atau lebih tepat kepada audiens. Dari dua karya tersebut, yaitu Laskar Pelangi dan Bohemian Rhapsody, kita bisa melihat dua elemen penting dari sebuah karya. Dua elemen penting yang harus ada di dalam proses penulisan kreatif, yaitu elemen intrinsik dan elemen ekstrinsik. Elemen intrinsik itu adalah elemen-elemen yang ada, yang melekat di dalam karya tersebut. Di sini kita bisa melihat elemen intrinsiknya itu misalnya adalah apa yang diceritakan dan juga pesan apa yang disampaikan serta simbol apa saja yang dipakai.
Sementara elemen ekstrinsik itu adalah elemen yang membuat elemen intrinsik itu bisa berbicara lebih lantang, bisa diterima lebih luas, karena masyarakat bisa memahaminya. Nah, elemen ekstrinsik yang saya lihat minimal ada dua, yaitu yang pertama adalah konteks, dan yang kedua adalah the zeitgeist atau semangat era. Saya akan berbicara terlebih dulu tentang semangat era. Ya. Jadi yang dimaksud semangat era itu adalah kecenderungan pola pikir, kecenderungan masyarakat di dalam bersikap pada era yang dimaksud. Kecenderungan umum ya, atau yang merupakan mayoritas. Misalnya, pada era orang tua saya, semangat eranya adalah ketaatan anak kepada orang tua. Maka semua anak diharapkan oleh orang tua dan juga oleh masyarakat, dalam konteks ini adalah masyarakat Indonesia, untuk taat kepada orang tuanya. Maka apapun pilihan orang tuanya, diharapkan mereka ini untuk ikut, untuk patuh. Sekarang, kalau kita berbicara era sekarang, maka semangat eranya sudah berbeda. Semangat era saat ini adalah anak dibiarkan untuk memiliki freedom, memiliki kebebasan. Yang dikedepankan adalah kebebasan anak di dalam memilih mau menjadi apa di masa depan, ingin memilih jurusan apa di sekolah atau di kuliah. Orang tua diharapkan untuk step back, orang tua diharapkan untuk mendukung tanpa mencampuri, apalagi menyuruh atau mengarahkan dengan terlalu dalam. Untuk membedah elemen intrinsik dan ekstrinsik sebuah karya yang bermula dari proses penulisan kreatif, saya akan membahas satu contoh kasus lagi, yaitu web series Layangan Putus. Udah pada tahu dong Layangan Putus ya. Bagi Anda yang benar-benar belum tahu, silakan googling Layangan Putus dan cobalah untuk melihatnya. Paling tidak beberapa episode di awal. Sebelum lanjut, bisa dong subscribe dulu, kasih like-nya, silakan komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oh ya, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya sehingga ketika saya membahas bab yang lain pada creative writing maupun pada bahasan yang lain, Anda tidak akan ketinggalan.